eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya selalu hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot. Oke, nama panggungnya Light Angel Tarot. Nama aslinya Lucia ada masih panjang lagi, tapi Lucia Sutrisno itu Sutrisnonya bapak saya, almarhum. Saya mendedikasikan channel ini untuk almarhum karena beliau tidak pernah tahu bahwa ternyata saya seperti ini. Tapi kalau ngomongin soal almarhum ayah, saya mau nangis, jadi nggak usah diomong ya. Oke, ada yang minta untuk saya membuat segmen lain selain membuka tarot. Tapi saya bukan psikolog, saya bukan coach. Katanya suruh ngomongin tentang kehidupan, apa percintaan atau apapun juga, kayaknya juga agak gimana ya buat saya. Pengalaman hidup saya memang banyak karena usia saya juga sudah emak-emak, jadi ya sudah lebih dari setengah abad, oke. Tapi ya jatuh bangunnya dalam kehidupan itu memang mungkin kalian bisa jadikan pelajaran. Suatu hari saya cerita, saya nggak tahu sekarang ini saya mau cerita apa. Harusnya mungkin ada skrip atau apapun, tapi saya nggak punya tim. Saya melakukan apa saja sendiri, jadi mohon maklum kalau saya belum bisa fokus bikin konten gitu. Mungkin nanti suatu hari nanti saya nggak tahu, karena sekarang saya masih terikat dengan pekerjaan saya sebagai food and beverage manager di sebuah hotel di Papua. Begitu, saya juga punya keluarga tentu saja, dan saya harus take care mereka juga tentu saja. Ya, sebenarnya tarot ini buat saya adalah apa ya? Bukan iseng sih, karena dari tahun 2008 saya sudah bisa membaca tarot begitu ya. Tidak belajar, tapi adalah ceritanya agak-agak panjang ceritanya, nanti kalian bosen. Tapi kalau untuk kalian yang menyangka bahwa tarot adalah kartu yang untuk meramal, ya memang dulu itu tarot itu dibuat untuk meramal, ya, memberikan solusi juga seperti itu. Dan saya nggak tahu, bagi sebagian orang, sebagian besar orang bahkan menganggap tarot ini adalah sesuatu yang jahat karena divination atau ramal-meramal atau apapun namanya itu dianggap mendahului Tuhan, kemudian dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, oke. Dan apapun itu yang jelek-jelek, dan saya menerima itu sebagai bagian dari ya perjalanan hidup saya, panggilan hidup saya, dan purpose atau arti seorang saya di dunia ini yang cuma aduh kecil kayak debu, nggak ada artinya apa-apa sebenarnya. Akan tetapi tarot itu buat saya bukan sebuah alat di mana saya bisa berbangga diri bahwa saya sudah tahu kok, saya sudah tahu. Saya sendiri tidak pernah berpikir bahwa itu adalah satu hal yang wow sehingga saya bisa semena-mena dengan hidup ini. Enggak. Justru sebaliknya, saya betul-betul hati-hati dengan segala sesuatunya, karena ini bisa menjadi, tarot ini bisa menjadi pedang bermata dua, ya, bisa menusuk diri saya sendiri juga, karena banyak kali banyak orang yang tidak bisa menerima dan berkata apalah tentang saya dan tarot saya. Nggak apa-apa. Saya nggak marah, saya nggak baper, terima aja apapun yang mereka bilang. Kemarin-kemarin sih baper, sering kali baper, tapi ya udahlah. Sekarang juga saya mikir
Ya namanya ini adalah satu hal yang entah kenapa saya punya, saya tidak tahu kenapa dan bagaimana mulanya dulu. Dan ini bukan klinik, bukan turun temurun dari nenek moyang begitu. Saya sendiri nggak ngeh siapa nenek moyang saya gitu kan. Karena tidak pernah diceritakan secara mendetil, oke. Intinya adalah tarot bagi saya sebenarnya hanya sebuah alat jika memang ini bisa membantu kalian yang melihat video ini dan menjadi sebuah masukan yang baik, ya silahkan. Kalau enggak ya sebagai hiburan aja ya, sebagai alat hiburan. Karena musimnya masih pandemik, masih musim orang harus di rumah kelamaan. Saya sendiri kalau di rumah kelamaan gak ngapa-ngapain, akhirnya buka YouTube gitu kan. Oke. Dan saya mau bilang bahwa beberapa kali di tarot ada hal-hal yang bisa seperti sebuah proses pembelajaran gitu dari gambarnya. Contoh aja, oke. Saya mendalami sebuah ajaran yang pada saat diajarkan itu mendengarkan orang yang mengajarkan itu yang keluar di kepala saya adalah semua kartu tarot saya, karena pengajarannya itu ternyata kalau saya hubungkan dengan gambar di tarot itu ada berhubungan dan bisa dijelaskan secara bisa dijelaskan lah. Ini bukan klinik gitu. Contoh Seven of Pentacles, oke. Saya diajarkan bahwa apa yang tampak di permukaan itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari yang di dalam. Filosofi ya, filosofinya itu buat saya dalam banget kata-kata itu. Kadangkala aja, seringkali manusia hanya melihat di permukaan aja, tidak melihat ke dalam. Oke. Dan begitu kata-kata itu diucapkan oleh orang yang ya saya sedang mengikuti sebuah pengajaran begitulah ya. Ketika kata-kata itu diucapkan oleh beliau, yang ada di kepala saya adalah Seven of Pentacles. Oke. Saya nggak bisa ngobrol sama orang yang sama-sama belajar sama saya karena itu kan lewat Zoom ya. Dalam keadaan kayak gini kan lewat Zoom gitu kan. Banyak di situ yang belajar tapi kan nggak bisa hai gitu, colak-colek nggak bisa ya karena lewat Zoom. Dan karena perbedaan waktu, karena ini kan bukan cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga. Akhirnya untuk ukuran Indonesia Timur itu sudah sangat malam gitu ya, dan saya terkantuk-kantuk. Tapi setiap kali ada pengajarannya dan setiap kali itu kepala saya merewind tentang tarot-tarot saya gitu, gambar-gambar yang ada di tarot yang saya punya. Dan tarot yang ini adalah light seeker ya, light seeker, pencari terang gitu. Pada saat balik lagi tadi ya, pengajaran atau filosofi tentang apa yang manusia lihat itu tampak hanya di permukaan, tapi sebenarnya yang di dalam itu jauh lebih penting. Silakan lihat Seven of Pentacles. Orang ini menjaga satu pohon ya. Satu pohon dia jaga, dia liatin ya, dijaga pastinya. Tapi yang dia tidak tahu adalah di bawahnya itu di akar-akarnya ada pentacles. Pentacles ini bicara tentang uang ya, tentang koin ya. So, yang tampak di permukaan itu hanya pohon nih, kayak bonsai gitu ya, pohonnya pendek kecil gitu, bonsai. Mungkin ya sekedar pohon gitu. Tapi yang tidak terlihat atau ada di dalam tanah yang
Yang tidak tampak di permukaan itu adalah pentacles, dan itu ada 7. Lucky number 7. 7 itu magical, angka juga ya, angka yang magical gitu ya, 7. Oke, ada 7 ini, 7 itu, 7 lah. Pokoknya kalau 7 tuh angka yang menurut saya ya magical gitu ya. Oke, maaf. Dan yang seringkali terlihat oleh manusia itu adalah permukaannya aja. Mereka tidak mau menyelami lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya harus dimengerti lebih dalam dibanding yang di permukaan. Ya, buat saya ini filosofi yang bagus sekali, dan membuat saya makin bilang ke orang-orang yang menunjuk saya sebagai apaan sih pembaca tarot, fake, tukang bohong, apaan gak bisa ngeramal kok. Siapa bilang saya ngeramal? Saya baca tarot, gak ngeramal. Saya selalu bilang gitu ya. Tapi tetap aja ya, omongan-omongan negatif bukan dari netizen gitu ya, bukan dari dunia maya, justru dari dunia nyata banyak sekali saya dapat. Tapi ya udahlah, saya nggak mau ambil pusing lagi dengan itu. Toh saya tidak tergantung sama mereka hidupnya ya. Oke. Dan filosofi tentang ini, 7 of Pentacles, buat saya tuh keren banget gitu. Jadi setiap kali saya menemukan satu hal dalam hidup, satu hal, satu orang, satu masalah, satu tantangan, satu apapun yang dihadapin, selalu saya tidak ingin melihat hanya dari luarnya aja, tampak luarnya. Saya akan berhenti sejenak, kemudian mencoba melihat ke dalam apa sih yang sebenarnya terjadi. Contoh, ada satu orang yang sangat sulit saya hadapi, kemudian marah-marah melulu, seringkali komplain dan lain sebagainya, nyebelin lah gitu ya. Itu yang tampak di permukaan ya. Oke. Kalau kita cuma lihat ke permukaannya, kita akan bilang, tuh orang hidupnya nggak bahagia amat ya, marah-marah mulu, komplain mulu, nggak bersyukur gitu ya. Kita lihatnya kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau kita harus lihat di bawahnya, yang tersembunyi di bawahnya itu apa? Oke. Ya, kita harus tahu. Coba tanyain, siapa tahu dia punya masalah dengan keluarganya, dengan pasangannya. Nah itu, hal-hal yang tersembunyi itu yang harusnya kita pertimbangkan, sehingga kita nggak perlu menghakimi orang dari luarnya aja. Sih, ini baru satu kartu loh. Kartu tarot itu ada 78. Kalau dijabarin semua filosofinya, ya nggak sih? Luar biasa, menurut saya sih gitu. So, untuk kalian yang mengira tarot adalah sekedar alat untuk meramal, kemudian orang yang bisa baca tarot itu punya apa sih, mungkin kebiasaan turun-temurun dari leluhur, apapun itu yang klinik-klinik, buat saya sih enggak. Saya bukan orang yang sangat-sangat logik, enggak, biasa aja sih. Terlalu logik enggak, terlalu baper enggak, biasa-biasa aja, baper sedikit, logik sedikit. Saya nggak pernah mau terlalu gitu. Buat saya tarot bukan sekedar ramal-meramal gitu ya. Oke, lanjut dengan apa lagi? Kita buka tarot lagi yang ini, tarotnya Light Seeker ini termasuk baru ya. Yang menggambar itu ya, yang ngarang lah ya. Siapa namanya? Waduh, nggak ada di sini namanya, Light Seeker. Oke. Kalau yang ini Reader White Tarot, ini klasik, tarotnya klasik ya. Tarotnya klasik, dan biasanya pemula pakai ini. Dulu tahun 2008 waktu saya mulai baca tarot, ya tarot ini yang seperti ini, tapi beda, maksudnya gambarnya persis kayak gini, cuma kartunya kalau nggak salah lebih kecil.
Saya beli di toko buku Kinokuniya yang di Plaza Senayan dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu tahun 2008 harganya kalau nggak salah 250.000 atau 350.000, dan untuk tahun segitu mahal. Saya disuruh beli tarot lagi gitu kan. Mendingan saya buat makan sama buat ngopi gitu kan, harga segitu. Tapi ya karena saya sangat-sangat tertarik pada awalnya, nggak sangat tertarik sih. Saya tertarik, tapi kemudian menyadari bahwa itu juga panggilan saya, jadi ya udah saya beli gitu. Oke, kebetulan kartu, bukan kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Oke, kartu di paling bawah atau bottom of the deck adalah kartu The Tower. Oke, kita lihat nih The Tower. Ini juga ada filosofinya ya nggak sih? Oke. The Tower itu adalah gambaran sebuah peristiwa, sesuatu hal, apapun itu, atau keadaan seseorang ya. Gambarnya adalah tower atau menara yang terbakar. Dan orang-orangnya pada lompat, ya kan? Sekarang gini deh ceritanya. Kalau kalian berada di satu tempat, mau itu tower, menara atau gedung yang tinggi, terus tiba-tiba kebakaran. Kan pilihannya dua. Kalian loncat dari gedung itu untuk menyelamatkan diri atau diem aja. Resikonya sama-sama ada, ya. Mau loncat kaki patah atau mati, ya kan? Tapi kalau loncat di bawahnya air kemungkinan juga tidak mati, karena kan cebur ke air terus bisa ngambang, apalagi yang pintar berenang. By the way, saya nggak bisa berenang, tapi saya pernah snorkeling. Udah nggak bisa berenang tetap aja nekat snorkeling ya. Oke, anyway, itu intermezzo. Kembali ke tower yang terbakar ini ya. Ini orangnya loncat nih, oke. So filosofi dari The Tower itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Itu satu, luar biasa. Juga bisa mukjizat yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita loncat terus masih hidup, itu mukjizat banget, ya kan? Bisa aja kan jatuh, kaki patah, leher patah. Kalau kaki patah doang mungkin masih bisa disembuhkan ya, masih bisa jalan lagi. Tapi kalau misalnya lehernya yang patah, siapa yang mau betulin? Bisa-bisa meninggal kan? Oke, so kalau memang bisa hidup dari keadaan The Tower ini, itu luar biasa, mukjizat yang luar biasa, hal yang luar biasa. Dan The Tower ini adalah penggambaran bahwa setiap peristiwa itu bisa saja tidak terduga. Even kayak gini, kalian lagi nonton ini, 10 menit kemudian kalian tidak tahu apa yang terjadi. Ya, pada saat The Tower-nya itu muncul sebagai warning, menurut saya sih baik-baik aja gitu. Maksudnya pada saat si pembaca tarot bilang, wah ada The Tower moment nih di dalam hidup kamu, seperti itu, kalian langsung oke, ada apa nih gitu ya, bisa jaga-jaga. Tapi bukan berarti merubah. Nah ini nih ada bedanya. Kalau misalnya ramalan itu bisa diramalkan kemudian bisa dirubah, ya enak kan? Enak bisa merubah sesuatu hal yang mungkin buruk terus kita hindari gitu. Kayak film Final Destination ya. Sepertinya dia tahu dia akan mati di pesawat yang meledak gitu. Akhirnya dia cepat-cepat turun, nggak jadi mati di pesawat tersebut gitu. Tapi pertanyaan berikutnya yang udah nonton film itu, apakah kematiannya bisa dihindari? Tidak. Ya. Tidak bisa, cuma muter doang. Cuma muter doang. Muter maksudnya ya menghindari di situ, dia menghindari ke jalan lain, tapi ketemu lagi sama destination-nya itu gitu loh. Hal yang memang harus terjadi. Sama The Tower moment yang muncul di setiap bacaan tarot, yang ada di bacaan tarot, enggak menutup kemungkinan itu bisa dihindari, tapi akhirnya ketemu lagi gitu, ada lagi gitu, nggak bisa
nggak bisa benar-benar dihindari sampai akhirnya tidak terjadi gitu. Kalau memang sudah harus terjadi, ya udah terjadi. Walaupun dihindari nanti ya kejadian juga. Gitu. Oke. Ada telepon masuk, saya harus angkat dulu teleponnya, takutnya penting. Jadi saya cut dulu sebentar ya. Nanti saya teruskan lagi, janji. Oke, sebentar. Hai, oke, kembali lagi. Tadi saya sudah ngangkat telepon agak lama. Terus bikin ice coffee. Bikin ice coffee, terusin dulu ya. Jadi saya terusin aja ngobrol-ngobrol soal apa sih filosofi kehidupan lewat tarot, apapun itu ya. Pasti ada yang ngetawain sih. Tapi kayaknya yang ngetawain justru nggak lihat tarot, saya bingung ya. Yang di dunia nyata itu kan katanya tidak percaya atau tidak apalah ya, tidak suka dengan tarot, terus akhirnya membuli saya secara langsung maupun di belakang. Tapi ya nggak lihat, ya udah nggak apa-apa. Untuk kalian yang lihat aja ya ini bacaannya atau ngobrol-ngobrolnya. Tadi sudah ada The Tower ya, The Tower, kemudian Seven of Pentacles, oke. Apalagi yang bisa digali dari tarot? Apa? Oke. Saya selalu menghubungkan tarot dengan zodiak ya. Oke, 12 zodiak yang ada, dan orang-orang yang skeptis juga bilang apaan sih? Orang itu nggak bisa dilihat dari zodiaknya gitu. Ya kalau masih berpikiran kayak gitu nggak apa-apa juga. Sekali lagi mungkin ini bisa jadi bahan apa ya, entertainment gitu ya, yang bisa menghibur, yang bisa mengisi hari kalian aja. Dan gak usah terlalu serius juga dengan segala sesuatunya itu, oke? Dan kenapa akhirnya tarot itu dihubungkan dengan zodiak? Kalau buat saya supaya fokus gitu. Jadi kayak saya, oke, ini saya bukain tarot untuk siapa aja yang nonton. Itu kan gak fokus ya. Itu bisa fokus kalau misalnya saya bilang, saya bukain tarot ini untuk Aquarius, saya bukain tarot ini untuk Virgo. Nah, itu kan jadi ada fokusnya di situ, oke? Dan jadi saya bisa terfokus nih energi orang-orang Aquarius itu saya kumpulin dan saya bacain tarotnya gitu. Untuk resonate atau tidaknya ya buat saya sih ya segitu banyak yang nonton, masa iya sama semua? Aneh justru kalau misalnya yang nonton 200 nya ceritanya sama gitu. Kemungkinan ada yang sama sedikit-sedikit, tapi ya mungkin nggak sama gitu. Kemungkinan besar tidak seluruhnya 100% plek-plek sama gitu kan. Cuma untuk fokus aja gitu. Nah, untuk urusan si zodiak itu kan ada yang mempelajari itu toh, ilmu astrologi itu ada yang mempelajari. Ya udah itu aja yang jadi bahan literasi kalau untuk saya lihat dari literasi yang ada gitu. Fenomena alam dihubungkan dengan zodiak, kepribadian dihubungkan dengan zodiak. Dan saya sendiri tidak bisa bilang kalau misalnya zodiak ini tidak cocok dengan ini, jadi kalau kalian pacaran mendingan putus aja. Nggak gitu juga. Bahkan di tarot saya begitu dia hubungkan juga nggak ada tuh kata-kata misalnya Virgo, kalian nggak cocok tuh sama Leo, jadi kalau Virgo yang punya pacar Leo putus aja. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga ceritanya, oke? Sekali lagi itu untuk fokus aja ya, si zodiak itu ya, bacaan menurut zodiak itu untuk terfokus gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah zodiak kalau buat saya memang sangat-sangat berguna karena saya bekerja dengan orang, bukan dengan mesin ya. Untuk kalian yang nonton ini dan sama dengan saya ya, senasib dengan saya, bekerjanya bukan dengan mesin tapi dengan orang, berhubungan dengan orang banyak.
Ada satu masa di mana saya punya anak buah 200. Jadi bayangin dong, 200 loh. Saya harus ngadepin 200 pribadi yang unik, yang tidak sama. Kalau yang sekarang di sini hanya sekitar 70-an ya, di bawah 80. Itu pun sudah unik gitu. Itu pun sudah bikin pusing kadang-kadang, karena ya namanya setiap orang kan beda-beda, unik. Nah, sedikit banyak zodiak itu membantu saya untuk mengetahui secara basic, secara dasar bagaimana orang tersebut gitu. Jadi kayak rata-rata orang yang Libra tuh seperti ini, rata-rata orang yang Virgo seperti ini, Leo seperti ini, dan lain sebagainya. 12 zodiak itu gitu. Untuk itu berguna sekali. Jadi untuk kalian yang skeptis mengenai zodiak, ya saya sarankan untuk melihat dari sisi baiknya aja. Sisi baiknya adalah kalian jadi mengerti tentang kepribadian manusia, walaupun tidak bisa 100% tentu saja. Karena juga tarot juga tidak bisa 100%. Jadi segala sesuatunya nggak ada yang 100%. Kenapa? 100% itu sempurna, sedangkan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita manusia, gudangnya salah, ya nggak sih? Oke. Apalagi yang bisa digali dari obrolan tentang tarot dan zodiak ini? Ayo, apa? Kasih dong saran. Saya juga bingung, mungkin memang seharusnya saya membuat skrip dulu, tapi saya tidak terbiasa untuk membuat itu. Jadi saya lebih suka ngomong, akhirnya ngobrolnya ngalor ngidul deh. Oke. Saya membahas apakah personal reading itu perlu atau enggak. Tergantung. Saya juga pernah kok minta saya bayar pembaca tarot untuk personal reading. Bahkan saya pernah membayar untuk melihat chart hidup saya secara feng shui gitu. Ada sih teman yang, tapi teman dalam arti mentang-mentang teman tuh saya nggak bayar, enggak. Dia teman saya sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi karena saya tahu dia ahli, saya bayar dia. Dia bilang nggak usah bayar. Enggak, saya bayar tetap. Berapa yang klien kamu bayar kalau mau dibacain chart hidupnya? Dia bilang segini, ya segitulah yang saya bayar. Nggak pernah ada yang namanya harga temen, nggak bisa begitu ya. Bukan artinya segala sesuatunya didasarkan dengan uang, bukan. Tapi menurut saya kalau temen, justru harusnya kita lebih banyak ngasihnya, bukan minta diskon. Ya kan? Misalnya saya punya temen nih, dia punya usaha, saya tidak akan minta diskon sama dia. Bahkan misalnya harga dagangannya 20.000 gitu misalnya, saya kasih, oke saya beli 2, saya kasih 50.000, kalau perlu kembaliannya nggak usah dikasih, nggak usah dibalikin ke saya gitu. Kenapa? Ya saya kan sedikit banyak membantu dia dong, itu namanya membantu teman. Bukan kita terus nawar, terus minta diskon. Harga teman itu harusnya justru lebih mahal, bukan minta diskon kalau buat saya ya. Karena apa? Karena saya menghargai teman saya, usahanya dia, dan saya ingin membantu dia, sedikit banyak membantu dia dengan membeli dagangan dia, misalnya seperti itu ya. So, perlu atau tidaknya kalian membaca tarot secara personal itu dikembalikan lagi kepada kalian. Oke? Boleh yang ingin tahu, boleh yang ingin dapat pencerahan atau masukan, boleh. Kalau boleh cerita, beberapa yang baca personal tarot sama saya itu mostly kebanyakan itu karena butuh teman ngobrol, teman curhat. Karena menurut dia kalau curhat sama saudara nanti diomongin, kalau temen mungkin ember, akhirnya bukan dapat solusi malah ceritanya nyebar kemana-mana gitu. Kalau ngomong sama saya kan nggak kenal, ya kan, kita kan berhubungannya cuma lewat telepon, ya kan. Bacaan tarot yang saya kasih ke para teman-teman saya yang nonton terus akhirnya jadi meminta untuk personal reading sama saya, itu dilakukan dengan tidak tatap muka gitu, dengan telepon aja. Tapi saya selalu bilang itu 1 jam, tapi saya tidak pernah bilang 1 jam plek berhenti, enggak. Udah kayak
argo taksi, enggak. Kita bisa ngobrol sampai 2 jam malah, lebih juga sering. Oke. Karena memang saya tidak membuat itu sebagai sebuah profesi gitu. Memang harus ada bayarannya, karena itu kan dihargai, yang dibayar waktu saya dan juga kemampuan untuk membaca tarot, itu aja. Tapi tidak serta-merta terus saya bilang 1 jam, bener-bener 1 jam, udah ya argonya habis gitu, nggak gitu. Makanya yang reading sama saya adalah orang-orang yang benar akhirnya memang harus terhubung sama saya, karena saya tidak pernah percaya dengan hal yang kebetulan. Jadi yang benar-benar memerlukan personal reading, itulah yang akhirnya bisa personal reading sama saya. Ada yang udah tanya bolak-balik tanya tapi nggak jadi. Banyak yang kayak gitu. Ada bahkan yang udah bayar terus dia bilang, Mbak Lucy, saya nggak jadi. Saya juga nggak maksa. Dia bilang nggak usah dipulangin uangnya, nggak jadi, kayak gitu ada. Tapi ya sudah, itu berarti tidak terhubung dengan saya. Buat saya gitu, karena nggak ada yang kebetulan gitu ya. Oke, itu untuk personal reading. Apalagi masalah hidup yang kayak gimana sih ya? Apa sih yang ada yang saya tidak paling nggak suka baca orang yang curhat terus kayak yang paling terzolimi di dunia ini gitu, tapi nulisnya di ruang publik gitu. Kalau sebagai pribadi sih saya curhat kepada teman yang paling dekat, yang teman dekat atau siapapun yang orang yang dekat dengan saya sih, ya pasti saya juga pernah gitu kan. Tapi di umum ya mendingan jangan curhat ditulis gitu, karena kalau ditulis kan semua orang bisa baca itu gitu loh. Jadi kayaknya curhat banget sih di situ gitu. Pun saya sering ngomong kalau lagi baca tarot terus tiba-tiba ngomong sesuatu yang menurut kalian kok Mbak Lucy curhat gitu kan, ya nggak apa-apa. Kalau buat saya mah apa yang saya omong itu bukan rahasia masalahnya. Yang saya buka di sosial media itu bukan rahasia. Kalau yang rahasia saya nggak akan buka di sosial media. Kalian hanya akan melihat senyum saya, tapi nggak akan melihat curhatan saya yang sampai nangis-nangis berdarah-darah, nggak. Oke. So untuk menjalani kehidupan ini yang dibutuhkan tuh sebenarnya bukan ramalan tarot atau bacaan tarot, tapi gimana kita menjalaninya aja dengan sebaik-baiknya. Ngelihat tarot boleh sebagai hiburan, sebagai masukan, tapi jangan dijadikan patokan sehingga itu kayaknya terpaku banget dengan itu gitu ya. Oke. Kayaknya segini aja ya ngomongan saya, nggak tahu terlalu panjang banget, tapi saya ingin banget dengar pendapat kalian. Apa sih yang harus saya omong di segmen yang ini? Saya namain aja segmennya apa ya, ngobrol soal tarot dan kehidupan gitu ya. Apa itu namanya, terserah deh. Kalau mau kasih nama juga boleh, kasih usul juga boleh. Makasih kemarin entah siapa itu namanya, kayak namanya bukan nama asli deh, karena namanya apa gitu, yang mengusulkan segmen ini bukan cuma buka tarot gitu, segmen coaching dia bilang. Tapi saya nggak setuju, ngobrol aja gitu ya. Saya nggak bisa jadi coach gitu, karena bukan. Kalau misalnya saya jadi trainer dalam hal lain kayak kalau food and beverage, perhotelan gitu, saya bisa, karena saya pernah jadi training manager juga. Jadi saya bisa mentraining orang, tapi itu kan yang saya memang expert gitu, dan saya punya pengalaman yang secara profesional, jadi saya bisa bagi kepada orang-orang lain gitu. Tapi kalau tentang kehidupan, saya nggak berani, atau bukan nggak berani ya. Saya merasa bahwa kehidupan orang tuh beda-beda gitu. Kalau saya sampaikan seperti ini, ya kalau misalnya itu bisa disesuaikan dengan kehidupan kalian. Kalau enggak, kan beda. Tiap orang punya masalah berbeda, keluarga berbeda, lingkungan berbeda, segalanya berbeda. Nggak ada yang persis-persis sama gitu. Aneh malah kalau sama ya. So, segmennya kita bilang aja untuk sementara ngobrol tentang kehidupan dan tarot dan zodiak.
dan segala sesuatunya yang tersangkut di situ. Oke, boleh komen, boleh usul, boleh apapun juga. Ini saya upload di malam minggu, so selamat malam minggu ya. Kita akan ketemu lagi di bacaan hari Senin, Selasa, Rebo, dan lain sebagainya nanti. Semoga kalian semua dapat menjalani minggu depan dengan baik dan berbahagia di akhir pekan ini dengan orang-orang yang kalian cintai. Tetaplah berbahagia. Jangan lupa tersenyum dan berbahagia, karena bahagia itu pilihan dari hati, bukan karena orang lain, bukan karena apapun juga. Oke? Kita ketemu aja nanti lagi di video-video mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Salam Light Angel and Love.